Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng Bapak ya, Bapak Edi Rohmat. Untuk bahasa Sunda kelas 9 ya. Dinten ayeuna atau hari ini kita akan membahas tentang materi biantara ya. Oke, kita langsung ke dalam materi ya. Apa sih yang dimaksud dengan biantara itu ya? Nah, secara bahasa Indonesia biantara itu bisa juga disebut dengan pidato ya. Oke. Nah, di sini pengertian biantara yaitu biantara tuh nyarita hareupeun balarea pikeun nepikeun hiji perkara. Sifatna monologis, ukur direspon ku unggeg atawa gideg, keprok jeung pasemon ya. Jadi biantara itu bercerita di depan banyak orang atau di depan halayak atau di depan hadirin ya. Yang sifatnya itu monologis. Monologis itu sendiri ya. Jadi dia bercerita sendiri. Contohnya itu seperti stand up comedy itu kan dia stand up comedy dia monologis juga. Karena apa? Karena dia dengan menceritakan lucunya dia tuh secara sendiri ya, bukan ngobrol. Kalau mengobrol itu adalah dialog. Nah, ini monologis itu adalah berbicara sendiri, yaitu pidato ya. Jadi yang meresponnya pun cuma dengan mengangguk-ngangguk atau menggeleng-gelengan kepala atau bertepuk tangan atau juga dengan sikap wajah gitu. Oke, untuk tujuan biantara yaitu, jadi tujuan biantara itu apa aja? Yang pertama itu informatif ya. Informatif itu berarti menyampaikan sebuah informasi. Kemudian ada persuasif. Persuasif itu berarti menyatakan sebuah ajakan ya. Kemudian entertain. Entertain itu berarti berupa sebuah hiburan ya. Hiburan atau kayak yang Bapak jelaskan tadi, yang termasuk entertain itu seperti stand up comedy itu ya. Kemudian ada edukatif. Nah, edukatif itu berarti sebuah yang isinya berisikan tentang pendidikan ya, edukasi. Kemudian ada juga instruktif ya. Instruktif itu berarti lebih sama dengan persuasif, yaitu dengan sebuah ajakan ya. Kemudian yaitu motivasi, yaitu motivasi itu yaitu dorongan supaya orang itu lebih termotivasi untuk melangkah ke yang lebih baik. Oke, kemudian setelah tujuan biantara, kemudian teknik nepikeun biantara ya. Jadi tekniknya itu apa aja? Macatek ya. Macatek kan biasanya kan ada pidato kepresidenan atau pidato kenegaraan, itu biasa yang berpidato itu membacakan teks itu ya, karena takut ada kesalahan. Kemudian teknik yang kedua adalah dengan teknik nyatet intinya. Jadi ada juga orang yang berpidato itu mencatat intinya aja, dan dia menguraikan intinya itu di depan halayak itu ya. Jadi inti-intinya aja yang dia catat. Kemudian yang ketiga itu adalah teknik nalar. Nah, teknik nalar itu adalah teknik di mana berpidato itu tidak menggunakan teks ya. Jadi dia bercerita terus, berpidato terus tanpa menggunakan teks berita ya. Kemudian hal anu kudu diperhatikan dina nuliskeun biantara. Jadi hal-hal apa aja yang harus diperhatikan dalam menuliskan biantara. Oke. Nah, ini yang pertama yaitu nangtukeun topik ya. Jadi kita dalam melakukan penulisan biantara atau dalam menuliskan sebuah naskah pidato, lihat dulu topik apa yang akan kita edarkan ya, atau yang kita topikan itu. Misalkan topiknya itu adalah Hari Pendidikan Nasional, maka topiknya itu harus berkaitan dengan pendidikan nasional. Oke, kemudian yang kedua yaitu nyusun naskah biantara ya. Nah, yang kedua itu adalah nyusun naskah. Karena apa? Karena harus secara tematik ya. Jadi nyusunnya itu harus dari pembukaan, isi, penutupan itu harus selaras ya. Jangan sampai
penutupan ada di awal, pembukaan ada di belakang, itu akan kacau ya nantinya. Nah, di sini tatag. Nah, ini tatag itu maksudnya nyaritakeun hanteu karagok atawa ngarandeg dina nyaritana ya. Jadi tidak terbata-bata gitu ya tatag itu. Kemudian aktual. Nah, aktual itu adalah terupdate ya, terbaru. Kemudian munel. Nah, munel ini yaitu ngeunaan eusina. Jadi kudu ngandung manfaat ya. Jadi munel itu pidato itu harus mengandung manfaat atau manfaat ya. Oke, untuk yang berikutnya kita adalah alus. Nah, alus itu dalam tata bahasanya ya. Tata bahasanya, karena dalam pidato kalau menggunakan bahasa atau bahasa yang kasar itu kayak kita mengajak berantem ya. Nah, makanya dalam pidato itu kita harus menggunakan bahasa yang halus. Kemudian untuk berikutnya yaitu ngandung wirahma. Nah, ngandung wirahma itu yaitu jadi kita dalam menyampaikan pidato itu harus ininya apa ya, diatur atau gancang atau notasi perkataannya itu kita harus sesuai ya. Oke, untuk yang berikutnya yaitu yang nomor 3, hal yang harus diperhatikan adalah nepikeun biantara ya, nepikeun biantara. Oke. Nah, untuk tugas pertemuan hari ini silahkan ya ini ya, kerjakan pancen mandiri halaman 8 di LKS Bahasa Sunda kelas 9 yang kalian punya ya. Oke, Bapak ucapkan hatur nuhun, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat ya dalam belajar bahasa Sundanya. Kita berjumpa lagi besok ya, pertemuan berikutnya ya. Sekarang kalian simak aja dulu ya, untuk pengumpulan tugas bisa di pertemuan berikutnya. Oke, sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.